Video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik tolak peluru. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari besi dan ditolak sejauh mungkin dari titik tolakan menuju titik pendaratan dengan teknik tertentu. Sesuai nama cabang olahraga ini, maka tolak peluru dilakukan secara ditolak atau didorong, tidak dilempar. Hal ini juga sesuai dengan peraturan bahwa peluru itu memang harus ditolak atau didorong dari bahu menggunakan satu tangan. Sejarah tolak peluru. Dalam sejarahnya, tolak peluru telah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Olahraga tolak peluru populer di kalangan pria Britania atau Inggris untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan masih berupa batu, bukan bola besi seperti sekarang ini. Di zaman pertengahan, meriam adalah salah satu senjata paling mematikan. Dari peluru meriam inilah inspirasi tolak peluru modern, yakni perlombaan melempar peluru meriam sejauh mungkin. Pada tahun 1866, tolak peluru mulai diperlombakan dalam kejuaraan amator. Barulah pada tahun 1896, olahraga tolak peluru dimasukkan dalam perlombaan olahraga skala besar, yakni Olimpiade Athena, Yunani. Awal mula masuknya olahraga tolak peluru ke Indonesia tentu saja dibawa oleh pemerintah Belanda pada era kolonial. Pemerintah Belanda mulai memasukkan salah satu cabang olahraga atletik ini ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah. Akan tetapi, olahraga ini hanya dapat dilakukan oleh para siswa bangsawan Belanda saja. Teknik tolak peluru. Ada 3 cara memegang peluru. Yang pertama, jari-jari renggang. Jari kelingking ditekuk di samping peluru, berfungsi untuk menahan peluru agar tidak bergeser dari tempatnya. Cara ini digunakan bagi yang memiliki jari-jari yang kuat dan panjang. Yang kedua, jari-jari agak rapat dan ibu jari berada di samping. Jari kelingking berada di samping belakang peluru yang berfungsi untuk menahan peluru agar tidak bergeser serta membantu menekan pada waktu peluru ditolakkan. Yang ketiga, jari-jari agak renggang dan ibu jari berada di samping, berfungsi untuk menahan geseran ke samping. Kelingking di belakang berfungsi untuk ikut menekan pada waktu peluru ditolak. Cara ini digunakan bagi yang memiliki jari tangan yang pendek dan kecil. Teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum melakukan tolakan, peluru diletakkan pada leher. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Peluru ditempelkan pada leher di bawah rahang. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisi siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Teknik tolak peluru. Ada 3 jenis gaya yang bisa dilakukan dalam olahraga tolak peluru, yakni gaya samping, glide atau meluncur, dan gaya spin atau berputar. Yang pertama, kita akan membahas gaya samping. Pada gaya ini, pemain akan menggunakan awalan menyamping atau menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum mulai menolak peluru. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, pegang peluru atau bola besi dengan kedua tangan. Yang kedua, gunakan tangan kanan untuk menyangga peluru di atas bahu dan tangan kiri untuk memegang untuk menjaga peluru bagian atas. Yang ketiga, setelah menemukan waktu yang pas, lemparkan peluru menggunakan tangan kanan ke depan atas. Yang kedua, gaya glide atau gaya meluncur. Tentu saja cara melempar dengan gaya glide berbeda dengan gaya samping. Pada gaya ini, atlet akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Perhatikan beberapa langkah berikut. Yang pertama, berdiri menghadap ke belakang arah sasaran tolak peluru pada persiapan awal. Yang kedua, dorong tubuh sedikit ke belakang sambil menjadikan kaki kiri sebagai sumbu tumpuan. Yang ketiga, angkat kaki kanan untuk memutar setengah putaran hingga menghadap ke samping untuk melontarkan peluru ke depan atas.
Yang terakhir adalah gaya spin atau berputar. Pada gaya ini, atletik akan melakukan putaran sampai 360 derajat. Sebelum melakukan lemparan, meski paling sulit dibandingkan dua gaya di atas, namun gaya ini biasanya dapat memberikan momen terbaik melempar peluru sejauh-jauhnya. Pada gaya ini, teknik berputar dan ke samping tubuh adalah kuncinya, karena sedikit saja melakukan kesalahan bisa saja berujung pada kegagalan, bahkan bisa menimbulkan cedera seperti keseleo. Ini langkah-langkah untuk melakukan tolak peluru gaya spin atau berputar. Yang pertama, posisi kedua kaki mula-mula ditempatkan sejajar membelakangi arah sasaran. Yang kedua, jadikan kaki kiri menjadi tumpu agar kaki kanan bisa mengayunkan menuju tengah lapangan. Ayunkan kaki kanan dan bersiap menjadi tumpuan atau poros menyeimbang tubuh saat Anda melempar peluru. Sebelum kaki kanan menapak, kaki kiri yang sebelum menjadi sumbu diangkat dan diayunkan dengan gerakan melingkar, sehingga nantinya kaki kananlah yang berperan menjadi poros akhir. Tapakkan kaki kiri di belakang kaki kanan, sejajar dengan jarak sebahu lebih sedikit dan posisi tubuh berubah menjadi agak serong mengarah ke samping belakang. Tolak peluru dengan kekuatan penuh ke arah depan dengan diikuti putaran tumit, lutut, pinggul, dan dada di arah depan untuk memberikan tambahan daya dorongan. Peraturan tolak peluru. Atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah belakang atau samping. Atlet hanya diberikan waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Atlet dilarang menggunakan atribut atau sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari selama pertandingan. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan. Peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Gerakan tolak peluru hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atletik tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Peralatan perlombaan tolak peluru. Peralatan yang dibutuhkan dalam perlombaan tolak peluru ada peluit, bendera, meteran, dan peluru. Untuk berat peluru, untuk senior putra 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Dan untuk junior putri itu adalah 3 kg. Bentuk dan ukuran lapangan tolak peluru. Bisa kalian perhatikan untuk lapangan tolak peluru. Ini ada perbatasan di tengah lingkaran. Ini adalah area belakang. Untuk area masuk boleh lewat belakang, samping belakang. Tidak boleh melewati samping depan. Kemudian peluru yang kalian lemparkan harus masuk di dalam wilayah ini, segitiga ini. Apabila peluru melewati ini, jatuhnya di sini, maka itu dianggap tidak sah. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nomor 1. Tolak peluru termasuk olahraga nomor A. Lari, B. Lompat, C. Lempar, dan D. Tendang. Nomor 2. Berat peluru untuk junior putra adalah 3 kg, 5 kg, 4 kg, 7,257 kg. Nomor 3. Berat peluru untuk junior putri ialah A. 3 kg, B. 5 kg, C. 4 kg, dan D. 7,257 kg. Berikut ini macam-macam alat yang digunakan untuk tolak peluru kecuali A. Bendera kecil, B. Peluru, C. Tongkat pemukul, dan D. roll meter. Nomor 5. Tujuan permainan tolak peluru adalah A. Melempar peluru sejauh mungkin, B. Melempar peluru dengan gaya yang indah, C. Melempar peluru ke lubang, dan D. Melempar bola ke dalam ring. Nomor 6.
Latihan yang diperlukan yang dilakukan oleh seorang atlet tolak peluru untuk mendapatkan tolakan yang jauh ialah A. Jogging, B. Sit up, C. Push up, dan D. Melompat. Nomor 7. Saat memegang peluru, titik berat peluru berada pada A. Telapak tangan, B. Jari tengah, C. Seluruh jari tangan, dan D. Jari kelingking. Nomor 8. Ada berapa gaya memegang peluru? A1, B2, C3, dan D4. 9. Gaya menyamping disebut juga dengan gaya A. Glide, B. Spin, C. Rack, D. Left. 10. Gaya berputar disebut juga dengan gaya A. Glide, B. Spin, C. Rack, dan D. Left. Demikianlah video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi atletik tolak peluru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.